Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, istighfar.id. Di video kali ini, saya ingin memberikan informasi yang sedang viral juga nih teman-teman. Oke, bayangin kamu ditransfer duit 50 juta, tapi begitu mau diambil, rekeningnya diblokir teman-teman. Tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, dan itu bukan hanya kamu, tapi 31 juta rekening diblokir bareng-bareng teman-teman. Wih, Masya Allah teman-teman, luar biasa. Kok bisa teman-teman? Ini rekening kita diblokir oleh PPATK teman-teman. Yuk kita bahas di video kali ini teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ngumumin bahwa mereka memblokir lebih dari 31 juta rekening dormant alias rekening tidur. Alasannya untuk mencegah rekening dipakai untuk tindak pidana kayak pencucian uang atau judi online. Rekening yang udah nganggur selama 5 tahun ke atas langsung dibekukan. Total dananya di dalamnya nggak main-main teman-teman. Lebih dari 6 triliun teman-teman. Waduh, ada-ada aja nih masyarakat Indonesia. Uang sebesar 6 triliun dimiliki oleh masyarakat Indonesia, tapi tidak pernah digunakan juga oleh masyarakat Indonesia. Emang banyak orang kaya aslinya teman-teman di Indonesia ini teman-teman. Luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman. PPATK mengaku langkah ini sesuai dengan aturan yang sah, tapi anehnya mereka nggak transparan sama publik, nggak dijelasin juga proses screeningnya kayak apa, yang keberatan juga bisa nanti untuk komplain juga ya teman-teman. Jadi kegiatan memblokir rekening ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa harus informasi yang masif kepada masyarakat. Nasabah tidak diberikan terlebih dahulu, informasinya tiba-tiba diblokir. Wah, seperti di berita-berita di media online itu teman-teman, saya juga melihat bahwa ada seorang keluarga yang sedang di rumah sakit lalu ingin membayar biaya rumah sakitnya, tiba-tiba rekeningnya diblokir. Lalu ada keluarga juga yang ingin menggunakan uangnya karena untuk kebutuhan yang mendesak, ternyata rekeningnya nggak bisa diambil karena diblokir itu tadi teman-teman. Ya, kasihan sih. Kita lanjut teman-teman. Masalahnya gini teman-teman, tindakan ini bikin ribuan orang panik. Ya, contohnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan teman-teman ya. Ada beberapa orang. Dan ada lagi ada mantan karyawan, nggak sengaja transfer 50 juta, ya kan, ke rekening lamanya, ternyata rekeningnya kena blokir gitu ya. Jadi dia punya pesangon 50 juta, lalu dia mencoba untuk transfer ke rekening yang lamanya, ternyata diblokir juga. Waduh, aduh, luar biasa teman-teman ya. Oke. Dan ternyata kasus kayak gini ini bukan 1-2 teman-teman. Banyak juga orang-orang yang baru sadar rekening lamanya diblokir gara-gara transfer salah alamat atau iseng untuk cek saldo. Ironisnya PPATK ngaku udah buka lagi 28 juta rekening yang diblokir tanpa ngasih penjelasan apakah udah diperiksa atau belum. Sisanya 3 juta masih dibekukan teman-teman. 3 juta rekening teman-teman masih dibekukan. Masya Allah. Ya, kalau kita pikir, kita lihat apakah ini PPATK salah langkah. Wah, nggak tahu juga sih teman-teman ya. Itu urusan yang di atas lah, gitu ya. Ekonom senior Indef Pak Didit J. Rahbini nyebut langkah PPATK ini salah besar. Katanya PPATK bukan lembaga penegak hukum. Mereka cuma boleh menganalisis dan kasih rekomendasi ke aparat hukum, bukan langsung main blokir rekening. Nah, loh, kan? Kalau sudah begini bagaimana teman-teman? Yang berhak untuk memblokir itu adalah aparat kepolisian. Tapi tiba-tiba PPATK memblokir. Aduh, pusing teman. Tapi ya ini sudah terjadi. Ayo kita lanjutkan teman. Menurut dia ini pelanggaran tugas dan bisa jadi bukti pimpinan PPATK nggak paham fungsinya teman-teman. Bahkan beliau bilang pejabat seperti ini seharusnya dikasih sanksi tegas atau diberhentikan. Nggak cuma ekonom dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI juga ikut ngomong. Katanya kebijakan ini nggak manusiawi dan terlalu dipukul rata. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang nggak ada urusannya sama sekali dengan kejahatan, tapi menjadi korban teman-teman. Aduh.
semakin kenceng juga nih teman-teman ya. Semoga rekening teman-teman nggak diblokir ya. Tapi ada duitnya nggak nih rekeningnya? Mudah-mudahan ada. Amin, amin. Semua dan lancar rezekinya ya buat teman-teman subscriber dari istighfar.id channel ini. Dari sini kita bisa lihat teman-teman, satu kebijakan kalau nggak dikaji dalam-dalam bisa bikin chaos di masyarakat. Harusnya kata para ahli, pemerintah dan PPATK bisa cari jalan lain. Misalnya verifikasi ulang identitas rekening, kasih informasi sebelum blokir, atau kasih waktu buat klarifikasi. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era digital. Data perbankan itu sensitif banget teman-teman. Satu langkah keliru bisa bikin kepercayaan publik ke lembaga negara menurun drastis teman-teman. Iya, jadi jangan sampai kita tidak bermasalah dengan hukum, kita tidak bermasalah dengan ekonomi, makro, mikro, pemerintah, tiba-tiba kita menjadi masalah atau menjadi daftar hitam gara-gara rekening kita diblokir, dianggap rekening kita ada dana yang tidak wajar, teman-teman. Aduh, ngeri juga ya kita sebagai masyarakat, teman-teman. Ya, semoga kita diberi kelancaran dan kesehatan semuanya, teman-teman. Amin. Saya juga nggak habis pikir, teman-teman, terhadap hal ini gitu ya. PPATK saya yakin itu niatnya betul, tapi caranya mungkin terlalu cepat dan terlalu buru-buru sehingga membuat shock untuk para masyarakat Indonesia. Semoga ini untuk bapak-bapak pimpinan dari PPATK sana bisa menjadikan evaluasi, bisa dikaji ulang terhadap pemblokiran rekening ini sehingga masyarakat-masyarakat kita yang kecil utamanya yang mungkin di rekeningnya juga kan bisa jadi ya masyarakat kita ini bukannya rekening itu tidak dikelola, mungkin juga kebetulan hanya untuk sebagai tabungan, hanya sebagai simpanan, dan mungkin juga tidak digunakan untuk proses transaksi secara digital, dia belinya secara tunai, transaksi secara tunai, tapi kok dianggap sebagai rekening yang tidak wajar atau rekening yang perlu diperhatikan ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita semua, kita sama-sama memiliki hati yang bijak, pemikiran yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik untuk pemerintah dan juga baik untuk masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, bila mana video ini dirasa cukup dan juga bila mana ada saran ataupun komentar di tambahan, silakan isi di kolom komentar saja. Silakan di like, subscribe, dan sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih, kita sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.